Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas seputar usaha peternakan jangkrik. Seperti biasa, untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video-video Hendra Jaya. Baik, seperti di layar kalian semua, di sini saya akan bahas kembali yaitu pakan jangkrik usia 1 mingguan. Nah, di sini saya akan bahas secara rinci. Jadi di sini topik pembahasan kali ini yaitu pakan jangkrik umur 1 mingguan yang irit pastinya. Nah, ini karena di sini harga jangkrik pada waktu sekarang, khususnya di tanggal 12 Oktober 2023, harga jangkrik di sini di angka 25.000. Itu kita setor ke kios dan diambil pengepul kemarin kurang lebih 18.000 per kilonya. Nah, baik. Dan untuk ternak jangkrik milik saya beternak jangkrik ini jenisnya jenis jangkrik alam, atau orang biasanya menyebut celiring, bering, dan lain-lain lah. Intinya ini jangkrik alam ya. Nah, karena alasan saya itu beternak jangkrik alam atau celiring itu karena di sini permintaan pasarnya besar, banyak. Misal sehari itu bisa habis 4 kintal kalau bisa menjualnya. Kalau tidak bisa menjual ya cuma punya barang 10 kilo ya tetap nggak bisa terjual. Mau berapapun jumlahnya, kalau bisa kejual, kalau tahu lubangnya pasti berapapun bisa habis. Kalau tidak punya link, tidak punya penjualan, ya mau 10 kilo aja pasti susah jualnya gitu. Nah, di sini untuk jangkrik yang berumur 1 mingguan ini saya biasa berikan daun rambatan. Ini daun rambatannya seperti ini. Nah, ini yang tua-tua itu tidak dimakan oleh jangkrik ya. Jadi yang dimakan hanya yang daun-daunnya itu masih muda, karena tekstur daunnya itu masih lunak. Jadi untuk jangkrik berusia 1 mingguan itu kalian berikan dedaunan yang teksturnya itu lunak daunnya. Jadi bisa kalian berikan daun kangkung atau juga daun singkong, bahkan daun pisang pun yang masih muda itu bagus untuk jangkrik yang masih berusia 1 mingguan. Dan tidak hanya pakan dedaunan saja, saya tetap memberikan pakan fur ya, fur atau konsentrat, dan saya menggunakan furnya itu agar irit. Agar irit biayanya tidak terlalu mahal, saya menggunakan pakan fur pabrikan pedaging, mereknya itu H11K. Nah, ini H11K, ini furnya seperti ini. Ini sudah saya haluskan dan saya campur dengan Vitacik ya. Vitacik itu biasanya untuk ayam yang baru menetas, itu diberikan minum Vitacik itu agar nafsu makannya bagus, pertumbuhannya bisa maksimal, dan daya tahan tubuhnya itu bagus, jadi tidak mudah mati, lalu nafsu makannya pun tinggi kalau diberikan Vitacik. Jangkrik pun tidak masalah kalau diberikan Vitacik, yang penting sesuai dengan takarannya. Nah, jadi untuk jangkrik yang berusia 1 mingguan seperti ini saya berikan pakan dedaunan yang lunak dan juga saya berikan gedebok pisang. Itu selalu saya berikan gedebok pisang ya. Dan juga saya berikan fur, saya campur dengan Vitacik, saya aduk menggunakan air ya setengah basah seperti itu, baru saya taburkan merata di dalam box. Nah, seperti ini. Dan untuk pemberian pakannya pun saya tidak menggunakan tatakan ya. Saya sampai dengan panen, sampai dengan umur 28 hari sampai dengan panen, intinya saya tidak memakai tatakan untuk tempat pakan furnya. Untuk furnya saya tetap taburkan ya. Jadi saya lebih suka, lebih sering saya taburkan furnya karena biar merata, baik yang besar ataupun yang kecil, yang di atas maupun di bawah itu tetap mendapatkan sumber makanan dan mendapatkan makanan. Dan itu
juga bisa memaksimalkan pertumbuhan. Jadi tidak ada jangkrik yang tertinggal ukurannya. Walaupun tertinggal itu pun tidak terlalu jauh. Nah ini jangkrik usia 1 mingguan. Ini bisa kalian saksikan ini seperti ini. Ini masih sebesar semut, masih sebesar semut. Ini satu boxnya ukuran full triplex, saya berikan telur sebanyak 2,5 ons. Jangkriknya jenisnya jangkrik alam. Nah, semuanya saya berikan gedebok pisang dan saya berikan daun rambatan seperti ini. Ini biasa didapatkan di tetean. Jadi pohon tetean itu yang di pinggir jalan itu banyak biasanya ini daun-daun seperti ini. Dan kalau untuk jangkrik yang masih berusia 1 mingguan seperti ini, itu alangkah lebih baiknya medianya jangan terlalu tinggi dahulu. Ini bisa kalian saksikan nih di sini nih. Nah, jadi agar kalian tidak salah paham, ini kalian perhatikan dahulu. Di sini medianya tidak terlalu banyak. Jadi ini hanya 1 lembar kelaras saja. Untuk jangkrik satu hari, umur 1 hari sampai dengan 1 minggu, medianya cukup 1 lembar kelaras saja, jangan terlalu tinggi. Karena apa? Agar pertumbuhannya bisa maksimal, tidak ada yang besar kecil di sini nantinya. Karena mereka kalau medianya terlalu banyak, nanti pergerakannya susah. Lebih baik kalau usianya masih muda, ukurannya masih kecil, kalian jangan langsung berikan medianya itu terlalu banyak, jangan langsung dipenuhkan dulu, nanti malah pertumbuhannya tidak maksimal. Kalau sedikit seperti ini kan nanti mereka dalam mencari dan mendapatkan makanan itu tidak terlalu banyak pergerakan. Nah, ini seperti ini nih. Nah, lalu agar menghemat pakan, kalian itu harus pada waktu jangkrik sudah berusia 2 mingguan, kalian harus campur pakannya, jangan cuma menggunakan fur saja. Kalau kalian menggunakan fur saja, tidak memberikan pakan campuran seperti dedak atau bekatul, nanti tekor nanti. Maka apalagi pada waktu harga jangkrik seperti sekarang ini, 1 minggu kemarin harga jangkrik di sini tuh ke kios cuma 20.000. 20.000 itu kita setor ke kios. Kalau diambil ke pengepul, walah, cuma diambil 12.000 saja. Nah, itu bisa kalian perhitungkan sendirilah untungnya seberapa. Peternak jangkrik itu jangan cuma pikir pada waktu harganya mahal. Di sini harga jangkrik itu tidak stabil ya. Jadi kadang murah, kadang mahal. Kalau murah nanti pada ngeluh, tetapi kalau pada waktu mahal kalian lupa kalau jangkrik itu harganya tidak stabil. Nah, jadi agar kita walaupun harganya sekarang lagi anjlok, lagi turun, kita tetap mendapatkan untung sama dengan pada waktu harga tinggi. Kita harus pintar-pintar, kita harus bereksperimen, kita harus pokoknya berinovasi lah intinya. Inovasi pakannya itu agar tidak terlalu boros di furnya itu bagaimana, apakah harus diberikan dedaunan. Kalau saya itu lebih banyak dedaunannya kalau harganya lagi murah seperti ini. Jadi pada waktu jangkrik sudah berusia 1 mingguan, 1 minggu sampai dengan panen itu saya berikan dedaunan itu full ya, banyak dedaunannya. Jadi agar jangkriknya itu pertumbuhannya juga bagus, karena jangkrik di alam itu adalah dia pemakan hijauan. Jadi di alam itu tidak ada pakan pabrikan teman-teman, adanya cuma dedaunan, adanya cuma rumput. Itu di alam saja mereka bisa hidup. Tetapi kalau kita ternak seperti ini ya tidak apa-apa, kita perbanyak dedaunannya, pakan furnya itu buat selingan saja, buat campuran. Nah, seperti itu. Intinya kita saling berinovasi saja, kita berbagi pengalaman. Apabila saya beda penyampaiannya atau cara ternak saya ini beda dengan yang lainnya, yaitu namanya orang pasti punya kemauan yang berbeda-beda, punya visi dan misi itu berbeda-beda, tidak akan sama semua. Tetapi dengan adanya perbedaan itu yang akan menghasilkan inovasi-inovasi yang baru.
Yang namanya perbedaan, semua perbedaan, misal saya hanya berikan pakan fur saja, ada juga yang memberikan pakan dedaunan, tetapi hasilnya kok sama, yaitu beda-beda. Hasilnya tiap peternak itu beda-beda, tetapi walaupun semua caranya beda, tetap intinya satu, ingin mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat, bisa untuk motivasi, dan bisa untuk pengalaman kalian semua. Sekian, saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.